Sejarah awal Arema dan Bonek menjadi musuh bebuyutan dalam dunia sepak bola tanah air, beginilah runtutan sejarahnya. Turnamen pramusim Piala Presiden 2019 telah mencapai babak final dan mempertemukan Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur. Panas dengan perseteruan kedua kubu supporter. Persebaya Surabaya terlebih dahulu akan menjamu tim Singoedan di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa tanggal 9 April tahun 19, sementara laga penentu akan dihelat di Stadion Kanjuruhan yang merupakan markas Arema FC. Sejak kini pihak panitia pelaksana dan jajaran pemain serta pelatih dari kedua tim telah menghimbau para supporter untuk tidak bertindak anarkis. Termasuk salah satunya arsitek tim Bajul Ijo, Jajang Nurjaman. Sebab kita tahu rivalitas Bonek dan Aremania. Ini adalah ujian bagi supporter. Apakah mereka sudah dewasa atau kembali berulah seperti yang sudah-sudah, ucap pelatih yang akrab disapa Janur itu. Kami berharap kepada kedua supporter untuk menyudahi perseteruan ini, sehingga upaya dari aparat yang ingin memajukan sepak bola Indonesia bisa terwujud. Saya menghimbau kepada kedua kubu, Bonek dan Aremania, tambahnya. Lantas, apakah yang menyebabkan rivalitas Aremania dan Bonek sangat tinggi, meski keduanya sama-sama berasal dari Jawa Timur? Tanggal 23 Januari tahun 1990 diduga merupakan awal mula terjadinya konflik Aremania dan Bonek. Saat itu para supporter sepak bola tengah menyaksikan konser Kantata Takwa di Tambak Sari, Surabaya. Sekitar 30 menit pertama konser, Bonek sudah dibuat geram karena area depan panggung dikuasai arek-arek Malang yang terus bersorak menyebut Arema, padahal saat itu konser dihelat di Surabaya yang merupakan wilayah mayoritas Bonek. Kedua kubu lantas terlibat tawuran dan berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Sebagaimana tahun 1992 juga terjadi tawuran antara Aremania dan Bonek di lokasi yang sama. Versi lain juga mengatakan jika konflik supporter berawal dari kecemburuan Aremania atas pemberitaan media Jawa Timur yang gencar memberitakan Persebaya. Klub yang identik dengan warna hijau itu selalu menjadi headline di media meski hanya melakukan latihan, sementara Arema yang memenangkan pertandingan justru tidak diliput media. Hingga kini kedua kubu masih sering bergesekan, meski belakangan sudah terdapat upaya dari berbagai pihak untuk mendamaikan kedua supporter. Semoga Aremania dan Bonek dapat menunjukkan rivalitas yang sehat di final Piala Presiden 2019 mendatang. Hal itu hingga terjadi sampai saat ini. Pertandingan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya berakhir dengan kericuhan. Usai Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya, para Aremania, nama supporter Arema FC, tak terima dan ngamuk di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, malam WIB. Tampak dari pantauan MNC Portal Indonesia di lapangan, ribuan Aremania merangsak masuk ke area dalam lapangan pertandingan. Mereka langsung mengejar para pemain Persebaya Surabaya dan Arema FC. Pemain Persebaya pun langsung meninggalkan stadion usai pertandingan menggunakan 4 mobil Barakuda. Sementara beberapa pemain Arema FC yang masih di lapangan lantas diserbu pemain. Terlihat Adilson Maringa penjaga gawang Arema FC juga mendapat perlakuan intimidasi dari Aremania. Puncaknya ketika para pemain Aremania telah masuk ruang ganti, kerusuhan pun pecah. Flare, lemparan benda-benda dilakukan oleh para supporter. Mereka masuk ke dalam lapangan, namun dihalau oleh petugas keamanan gabungan dari kepolisian dan TNI. Terlihat beberapa petugas keamanan dibuat kewalahan karena kalah jumlah dari ribuan Aremania. Petugas pun mengeluarkan gas air mata di dalam lapangan sehingga membuat banyak supporter bertumbangan. Para supporter ini tak sadarkan diri sehingga dievakuasi ke rumah sakit. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi, situasi di dalam stadion dan luar stadion masih mencekam. Kericuhan terjadi di dalam stadion dan area sekitar Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk diketahui sebelumnya, Arema FC harus menerima pil pahit 2-3 dari Persebaya di lanjutan pekan ke-11 Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Adapun 2 gol Arema FC dicetak oleh Abel Camara, 42, dan 45+1. Sementara Persebaya Surabaya mampu mencetak 3 gol lewat Silvio Rodriguez 8, Leo Lelis 32, dan So Yamamoto 51.
Sebanyak 127 orang tewas dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, usai laga Arema FC dan Persebaya. Sedangkan 180 lainnya kini dalam perawatan di rumah sakit. Kapolda Jawa Timur, Jatim, Irjen Niko Afinta mengungkap penyebab para korban meninggal dunia. Menurutnya, tragedi maut itu terjadi karena penumpukan massa. Terjadi penumpukan di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas kekurangan oksigen, kata Niko saat memberikan keterangan di Mapolres Malang, seperti dilansir dari Detik Jatim, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Niko menambahkan untuk 180 orang yang menjadi korban luka kini telah dilakukan perawatan. Mereka kini telah dievakuasi di beberapa rumah sakit. Oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya pertolongan yang ada di dalam stadion kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit, ujar Niko. Sebelumnya, jumlah korban tewas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang berjumlah 127 orang. Korban tewas terdiri dari supporter Arema FC dan 2 anggota polisi. Begitulah informasi yang bisa kami sampaikan. Damai selalu persepak bolaan Indonesia. Hal ini untuk pembelajaran kedewasaan kita sebagai supporter atau pecinta sepak bola Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat.